Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan dengan semangat baru di semester 2, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin kalian pasti memiliki semangat untuk mengikuti PJJ dengan lebih baik, lebih disiplin, lebih tertib daripada semester 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Di bab 1, kita akan membahas materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subbab yang pertama membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Coba kita ingat sekali lagi apa yang dimaksud dengan bangsa. Apakah bangsa itu menunjukkan wilayah atau masyarakat yang mendiami wilayah suatu negara? Ya, jadi bangsa adalah masyarakat yang mendiami wilayah suatu negara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Tentu kita semua tidak asing dengan makna dari istilah ini. Apakah kita semua termasuk kalian telah menerapkan makna dari istilah ini? Apakah penting bagi kita semua untuk menerapkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Maka, cermatilah penjelasan berikut ini. Adanya perbedaan etnis, ras, religi, bahasa, dan sebagainya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya dan toleransi sebagai perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Alat pemersatu bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita sadar bahwa kita hidup di negara yang penuh dengan keanekaragaman. Indonesia terbagi atas berbagai wilayah yang mana tiap wilayah mempunyai perbedaan satu sama lain. Contohnya, agama, suku, bahasa, kebudayaan. Hal tersebut tentu harus kita syukuri karena dapat memperkaya kebudayaan bangsa. Sebagai negara yang terdiri dari beragam etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan makna bahwa meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda, tetapi kita adalah satu. Seluruh bangsa Indonesia harus menyikapi keberagaman bangsa sebagai bentuk kekayaan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Selain semboyan ini, masih terdapat alat pemersatu bangsa Indonesia yang lain, di antaranya Dasar Negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, yang menjadikan Indonesia memiliki potensi dan ancaman. Banyak potensi yang kita miliki dengan keberagaman ini. Sebagai contoh, Indonesia semakin dikenal di dunia karena mempunyai banyak kebudayaan yang menarik, sehingga
semakin banyak wisatawan asing yang tertarik berkunjung ke Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, selain menimbulkan dampak positif, tentu juga mendapatkan dampak negatif yang mengancam. Salah satu contohnya adalah timbulnya konflik akibat perbedaan yang terdapat di masyarakat, seperti perbedaan SARA yang sering menjadi sumber konflik yang terjadi di negara kita. Perbedaan memang selalu menjadi penyebab adanya perselisihan. Apabila perselisihan kecil tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, pergaulan antara sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan berjalan dengan lancar. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan sikap terbuka. Artinya, kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama meskipun memiliki berbagai perbedaan. Sampai di sini paham ya dengan yang saya sampaikan? Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Tugasnya, membuka buku paket halaman 139, mengerjakan tugas mandiri 5.1. Jangan lupa, tugasnya untuk diberi identitas di bagian pojok kiri atas, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian, kumpulkan ke Google Classroom sebelum batas waktu yang ditentukan. Semangat belajar ya! Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.